selamat berjumpa kembali di channelnya Oban Nurbandi Menjalin Cerita ya. Gimana sobat semua kabar hari ini? Mudah-mudahan ya di hari ini hari Selasa ya. Selasa itu kalau versi saya adalah singkatan ya. Apa itu? Mau tahu nggak? Nah, Selasa ya. Semoga ente lakukan apa saran-saran aneh ya. Tentunya dalam menjalani program mengecilkan perut ya, mengecilkan perut atau program diet abal-abal ya. Terlalu aja deh, yang penting lo senang. Hahaha. Ya. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke. Baik, sobat semua, langsung saja ya. Gimana sih caranya untuk menyukai makan sayuran ya? Saya kasih contoh untuk kasus saya nih yang fobia nasi ya dulu. Cerita sedikit ya, boleh cerita karena ini menjalin cerita ya. Channel ini menjalin cerita. Jadi kisah nyata ya. Jadi seperti sebelumnya saya informasikan bahwa saya itu adalah fobia nasi. Ketika melihat nasi ya, jangankan dekat di tangan ataupun di kulit ya, dari pintu aja nih, pintu saya lompat kalau ada nasi berantakan, mau dimanapun saya menghindar, saya berusaha menghindar karena saya takut ya. Itu belum sadar. Kemudian kenapa saya bisa makan nasi tanpa digoreng, tanpa pakai kuah ya atau sayur ya, sop dan lain-lain ya. Nah, ketika itu habis manggung ya, sekitar kelas 3 SMP itu baru sadar, baru insyaf ya, bahwa nasi itu sangat enak sekali. Kemana aja lu, kok baru insyaf sih? Kali ya. Nah, waktu itu habis manggung, turun panggung, kemudian kan capek tuh ya, habis nyanyi kan. Nah, habis nyanyi capek, terus turun, terus di jamu makanan ya, makan malam ya. Nah di situ saya itu udah di piringnya itu udah masukin nasi banyak gitu, karena porsinya waktu itu kan doyan makan ya, meskipun makannya harus tetap pakai sop atau kuah atau sayuran ya. Udah banyak, kemudian ada sate ya, ada daging ayam, ada telur kecil, kemudian ada kentang dan lain sebagainya lah ya. Ketika saya ngantri udah banyak gitu ya, udah banyak, ini dimasukin semua. Nah kemudian pas giliran sop, sayur sop, Jong. nggak ada gitu, habis, airnya habis. Terus saya tanya ke petugasnya, teh sayurnya masih ada nggak? Aduh habis katanya. Aduh gimana nih gitu ya, udah capek, udah lapar, terus ketika mau makan nggak bisa kalau cuman lauk-lauknya itu aja ya, itu harus pakai sayur atau kuah gitu ya. Gimana supaya ngebanjirin nasi-nasi itu supaya pada mati nasinya. Waktu itu saya itu udah pokoknya lapar banget karena terpaksa. Terus saya coba nasinya 3 butir ya, beneran ya, nasinya 3 butir. Terus di dalamnya itu ada sate, ada ayam gitu ya, terus ada kentang, kemudian ada apa tuh asinan ya, kalau di sana tuh asinan, dicampurin nasinya 3 biji dicampurin. Kemudian saya coba makan ya, Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Suapan pertama tuh pas masuk nggak dikunyah, gini-gini doang, suntelan. Aman tuh, yang pertama aman. Yang kedua saya cobain lagi, nasinya ditambahin jadi 4 ya, jadi 4 butir bukan 4 sendok. Lauknya sama ya, terus dimakan, dikunyah, didiemin, nggak ada yang gigit gitu loh, nggak ada yang gigit. Terus yang ketiga, suapan ketiga, saya sejumput ya, nasinya sejumput agak lumayan ya. Terus lauknya banyak banget. Terus saya suapin. Kan gini makannya, karena nggak ada sayur sop ya. Makanya begini. Terus saya kunyah. Nggak apa-apa.
nggak apa-apa. Nah, disitulah ya saya yakin, saya sadar ya bahwa nasi itu enak banget ya nasi itu. Saya cobain yang keempat, taunya habis sobat-sobat. Aduh, teman-teman pada heran ya, teman-teman di Mozafa ya, di tim nasyid ya. Tumben katanya, mana dahar beak katanya. Kamu makan habis? Ya habis. Tepuk tangan tuh. Katanya takut nasi katanya. Nggak tahu itu juga gitu. Coba-coba taunya enak gitu. Dan alhamdulillah gitu ya, saya lulus untuk bisa makan nasi perak. Udah tuh. Cerita sedikit ya, atau panjang? Sedikit, tapi ya lumayan panjang ya. Mungkin mudah-mudahan nggak ngebetain ya ceritanya. Nah, sekarang kita kembali ke topik ya. Cara menyukai makan sayuran itu seperti apa? Itu contohnya tadi fobia ya. Karena keterpaksaan. Keterpaksaan dalam kondisi kita lapar, kita nggak ada makanan apapun yang kita sukai kecuali yang ada di situ. Jadi yang pertama, kita berusaha mencoba, yaitu niat tadi ya. Niatkan kita ingin berubah gitu ya. Ingin perutnya hilang. Dan misalkan nggak suka sayur, saya juga dulu nggak suka sayur, saya bilangnya. Makanya kita harus benar-benar berkorban di situ dalam keterpaksaan, tapi untuk kebugaran kesehatan, insya Allah ya. Nah, jadi artinya apa? Satu, tipsnya itu dalam kondisi mendesak ya, tidak ada apa-apa dan sebagainya. Maka, nah khusus nih yang udah punya istri, yang udah menikah atau yang belum ya, ataupun dimanapun nih, dimanapun. Jadi kita yang membiasakan harus seolah-olah kita itu tidak punya duit untuk membeli daging ya. Jadi makanya coba sayur. Tapi sayurnya itu harus sayur yang kita sukai. Misalnya karedok misalkan ya, karedok yang suka karedok, ataupun apapun lah itu. Mau misalkan tumis kangkung ataupun sayur bayam ataupun apalah, misalkan capcay misalkan di depan nasi goreng ya, itu usahakan tuh dibiasakan dengan sayuran-sayuran yang kita sukai dulu ya. Oke, setelah kita makan sayuran yang kita sukai, maka kita mencoba bereksperimen sendiri. Contohnya apa? Contohnya misalkan yang tadinya di capcay itu ada brokoli, ada wortel dan lain sebagainya ya. Kita tambahin atau coba diganti dengan sayuran yang lain. Kenapa? Supaya mencoba bahwa sayur itu emang sedikit pahit ya. Awalnya mungkin kalau yang nggak suka, saya juga begitu dulu. Nah, lama-kelamaan masak sendiri atau mencoba sendiri, nah bisa akhirnya jadi kebiasaan ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya rasakan, nah ketika hidup sudah berumah tangga ya, nah ini harus ada dukungan juga, tapi ya harus ada dukungan dari orang rumah ya, baik itu makanannya ataupun minumannya ataupun sedang menjalani program apa, makanya harus kita support. Nah di situ waktu itu masaknya, yaitu tips yang kedua, mencoba menikmati masakan sang bidadari ya. Tentunya istri ataupun kalaupun yang belum punya istri atau suami, maka mencoba masakan dari mama. Mah tolong dong mah gitu, saya belum bisa masak, mama masak ini ya, ini gitu, saya mau coba diet gitu dan coba menyukai makanan sayuran gitu. Pasti mama akan mendukung ya, insya Allah pasti mendukung. Nah, jadi dengan adanya kebiasaan di dalam rumah yang tadinya lauknya itu selalu ayam ataupun telur ataupun apa gitu ya, itu kita coba sedikit-sedikit dirubah ya. Dari yang tadinya ada dagingnya sedikit aja, karena terus ataupun ada ikan ataupun apa ya, nah itu sedikit aja. Coba sayurannya ya di eksperimen ya, diganti-ganti, mau pakai bumbu misalkan nih, bumbu rendang, disitunya ada sayuran apa gitu ya, dimasaknya dengan bumbu rendang. Coba aja, pokoknya mencoba. Kemudian harus dalam kondisi ada dukungan ya, karena
manusia itu tidak lepas dari orang lain, tidak bisa hidup sendiri ya, melainkan harus saling membantu, harus saling mendukung ya untuk mencapai suatu tujuan ya, baik itu tujuan pribadi ataupun tujuan bersama gitu ya. Nah, kemudian setelah terdesak dengan keadaan, kemudian ada yang mendukung ya. Nah, yang ketiga, membiasakan diri untuk terus menyukai sayuran. Meskipun sayuran itu memang dirasa nggak enak, tapi coba. Untuk apa? Untuk mendukung program diet kita ya. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, kita akan doyan makan sayur ketika satu, terdesak ya. Ketika terdesak, kita lapar, nggak ada apa-apa di situ, nggak ada lauk apa-apa selain sayur, dan sayurnya itu sayur yang kita sukai, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mencoba menikmati masakan sang bidadari ataupun ibunda tersayang, ya. Nah, kita request dan beliau-beliau juga insya Allah sih akan mendukung ya, akan mendukung untuk program kesehatan ya. Makanya mah ataupun yang ataupun beb misalkannya terserah, masak ini dong gitu dengan bumbunya ini. Siapa tahu sobat suka ya dengan masakan tersebut. Dan kalaupun tidak suka, mencoba menghargai pengorbanan bidadari saudara, ataupun menghargai ibunda tersayang karena sudah memasakkan buat kita. Masa nggak dimakan? Kan menghargain banget ya, kan kasihan ya, sedih ya, udah diminta, udah dimasakin capek-capek keringetan, tau-taunya nggak dimakan ya. Nah, kemudian yang ketiga, membiasakan diri untuk bereksperimen dengan bumbu-bumbu yang lain. Misalkan karedok ya, karedok itu disitu kan ada kol, ada timun, ada tauge, ada apa gitu ya, yang lainnya pendukungnya. Itu coba diganti coba sayurannya pakai ini. Cobain dulu ya, sebelum bilang nggak enak. Cobain dulu. Saya juga waktu itu karena terpaksa doyan nasi ya, karena terpaksa keadaan, jadi akhirnya saya suka nasi ya. Oke, itu saja pengalaman yang dapat saya bagikan untuk Anda semua ya. Mudah-mudahan yang sedang menjalankan program dietnya Abah senantiasa tetap istiqomah, sukses selalu, jaga semangat, juang tiada untuk kesehatan, perut kecil, kemudian insya Allah bugar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nantikan video-video selanjutnya jika berkenan ya.